Baik ibu-ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih buat Ibu Risma sebagai ketua dan juga pengurus-pengurus yang lainnya yang memberikan kesempatan bagi saya. Baik ibu-ibu, tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini adalah wanita sebagai pendoa. Benar ya Bu Risma ya, wanita sebagai pendoa. Kita akan buka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel, pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18. Ya, 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Jika ketemu semua, saya akan membacakannya buat kita sekalian. Ibu-ibu boleh menyimaknya dengan baik. Lahirnya Samuel. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yoroham bin Elihu bin Tohu bin Zub, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Penihas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, tetapi dursila sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian ibu-ibu pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini sangat luar biasa, wanita sebagai pendoa. Ya ibu-ibu, sudah seharusnya lah kita sebagai wanita menjadi wanita-wanita pendoa. Kita menjadi wanita-wanita yang gemar berdoa. Kita lihat, kita mau belajar hari ini dari
tokoh wanita yang luar biasa di Alkitab, yaitu Hana. Hana ini adalah salah seorang dari istri Elkana. Elkana mempunyai 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Hana ini adalah perempuan mandul yang tidak bisa melahirkan anak, dan kemandulannya itu sering dibuat si Penina untuk menyakiti dia, ya, untuk menyakiti dia, dan ini sangat kejam dan menjadi kepedihan yang mendalam buat si Hana. Ibu-ibu, melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, paling tidak ada 3 poin yang saya amati, prinsip yang harus diketahui oleh seorang wanita ketika dalam berdoa. Yang pertama adalah adanya pergumulan hidup. Ya, karena adanya pergumulan hidup Hana, dia datang berdoa kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan hidup si Hana? Kalau kita baca tadi, kalau kita simak dari pembacaan firman Tuhan, itu yang pertama, Hana bergumul karena dia tidak dikaruniai Tuhan seorang anak. Dia sangat sedih. Dia sedih sekali karena Tuhan belum mengaruniakan dia seorang anak. Bahkan di ayatnya yang kelima tadi di situ dikatakan Tuhan menutup kandungan Hana. Mungkin kita berpikir, kenapa ya kok Tuhan menutup kandungan Hana? Tuhan tidak menganugerahkan seorang keturunan kepadanya. Mungkin itu cara Tuhan supaya mungkin Tuhan mau melihat Hana melewati persoalan, melewati pergumulan yang ada. Sampai Tuhan melihat dia bisa menang melewati persoalan itu. Dan dia berdoa dengan tidak henti-hentinya kepada Tuhan. Sampai Tuhan menjawab doanya. Ya, jadi karena adanya pergumulan Hana, dia datang berdoa kepada Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang menjadi pergumulan Hana? Hana bergumul karena Penina selalu menyakiti hatinya. Ya, dengan dia tidak mempunyai anak, si Penina itu selalu menggunakan itu untuk menyakiti hati si Hana. Dan itu suatu hal yang menyedihkan, yang menyakitkan bagi Hana. Sampai-sampai karena dia stres, dia sedih, mungkin dia putus asa, sampai dia katanya tidak nafsu makan karena dia merasa tersakiti. Dan tentunya kalau dia tidak nafsu makan, dia juga bisa jadi sakit, ya. Ya mungkin Tuhan menutup rahim Hana selama bertahun-tahun, tetapi Tuhan tidak pernah menutup telinganya bagi orang-orang yang datang berseru-seru kepadanya, yang tidak henti-hentinya datang siang malam berseru-seru kepada Tuhan, ya. Ketika kita berdoa dengan hati yang hancur seperti Hana tadi yang berdoa, dia berserah penuh memohon pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan mendengar doanya, ya. Dengan hati yang hancur dia datang berdoa dengan menangis, dengan pedih hati. Tuhan akan bertindak memberikan pertolongan. Bagi Hana, doa menjadi sumber kekuatan dan menjadi sumber penghiburan baginya. Bagaimana dengan kita ibu-ibu di tempat ini? Saya tidak paham betul, tidak mengetahui apa yang menjadi pergumulan ibu-ibu di tempat ini. Yang saya tahu pasti kita semua pasti mempunyai pergumulan ya ibu-ibu. Apalagi zaman sekarang kehidupan ini bisa dikatakan makin sulit. Harga-harga semakin naik diakibatkan kenaikan bensin ya. Kita mau belanja ke pasar, kita bawa uang, kayaknya gak ada cukupnya gitu karena apa-apa semua mahal. Ya, mungkin pergumulan kita sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, atau penyakit COVID yang ada saat ini juga yang belum kunjung sembuh. Kita gampang flu, pilek, demam, atau anak-anak kita gampang terserang flu. Itu menjadi pergumulan bagi kita ibu-ibu. Mungkin kita bergumul dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan pekerjaan kita, dengan rumah tangga kita. Banyak sekali pergumulan kita. Kita melihat Hana di sini ya. Dia sebagai anak Tuhan, orang yang beriman, dia juga tidak luput, tidak terlepas dari pergumulan. Apa yang mau kita lakukan? Apakah ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan, 1 kali kita berdoa, 2 kali kita berdoa, mungkin 3 kali. Tetapi rasanya Tuhan tidak menjawab doa kita. Bahkan Tuhan tidak mendengar. Apakah kita langsung menyerah atau mungkin kita langsung menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan di sekitar kita, atau kita bilang, sudahlah kita gak mau berdoa lagi.
Tapi kita melihat Hana di sini, dia berdoa terus-menerus. Dia berdoa sampai menangis, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Mari ibu-ibu, saya mengajak kita semua, mari kita dengan serius berdoa kepada Tuhan. Ya, ketika Tuhan belum menjawab pergumulan kita, macam-macam ya pergumulan kita. Mungkin kita bergumul untuk keturunan ya Mbak Ike ya, bergumul untuk banyak hal dalam rumah tangga kita. Kita mungkin perlu waktu untuk yang panjang, yang lama untuk terus berdoa dengan setia kepada Tuhan. Ya, itu ya yang pertama ya ibu-ibu ya, adanya pergumulan hidup makanya kita datang kepada Tuhan. Bahkan kita bisa lihat di kitab Lukas pasal yang ke-18, di situ ada kisah seorang hakim yang lalim dengan perempuan janda. Mungkin ibu-ibu sudah mengetahui kisah ini, cerita ini, seorang hakim yang lalim yang tidak mengasihi Tuhan, didatangi seorang ibu janda. Ibu janda itu mempunyai pergumulan. Pergumulannya adalah dia minta anaknya dibela, diberikan keadilan. Tapi hakim itu tidak mau menolong. Mungkin karena ibu itu orang yang susah, mungkin dia tidak bisa membayar jasa hakim itu. Tapi ibu itu tidak henti-hentinya datang terus kepada si hakim itu. Dia datang terus memohon belas kasihan. Sampai pada akhirnya Bapak hakim itu merasa terganggu dengan kedatangan si ibu itu. Lalu dia merasa, aduh daripada ibu ini menyusahkan saya terus, datang terus mengganggu saya. Lebih baik saya tolong dia, saya bela. Itu hakim yang tidak mengenal Tuhan. Dia seorang hakim yang lalim, bukan hakim yang baik. Dia menolong ibu itu dengan motivasi yang benar. Karena ibu itu datang terus mengganggu hakim itu. Daripada dia menyusahkan saya, datang terus mengganggu saya, lebih bagus saya tolong. Nah, apalagi Tuhan kita ya, dia adalah Bapa kita yang penuh kasih, yang mengasihi kita. Kalau kita datang berseru-seru kepadanya setiap saat, setiap waktu, dia pasti akan menolong kita. Dia pasti akan mendengar setiap seruan doa kita. Itu ya ibu-ibu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa yang sungguh-sungguh seperti yang kita baca tadi di ayatnya yang ke-10, juga ayat yang ke-10, ayat 14 dan 15. Hana berdoa dengan hati pedih, berdoa dengan menangis. Kita bisa bayangkan, kita bisa membawa sejenak pikiran kita. Kita bayangkan Hana lagi berdoa kepada Tuhan dengan hati yang pedih, dengan menangis terseduh-seduh. Itu sebagai ungkapan dia kalau dia itu sangat serius meminta kepada Tuhan. Sangat serius, dia tidak sedang bermain-main datang kepada Tuhan. Bahkan di ayat 14 dan 15 dikatakan di sana, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Sampai-sampai Imam Eli mengatakan dia seperti orang mabuk. Karena dia mungkin mulutnya, Alkitab berkata ya, kumat kamit dalam berseru kepada Tuhan. Suaranya gak kedengaran, dia hanya kumat kamit mulutnya. Saking dia seriusnya, saking dia husuknya datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Ya, ibu-ibu pernah gak mengalami seperti itu? Menangis sambil berdoa. Saya tidak sedang mengatakan ibu-ibu setiap kali kita berdoa kita harus menangis kepada Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan itu setiap berdoa harus menangis. Tapi ada kalanya ketika kita mempunyai pergumulan yang sangat besar, yang luar biasa, bahkan kita sampai sudah tidak punya kemampuan lagi. Lalu kita datang kepada Tuhan, kita menangis kepada Tuhan, menumpahkan semua isi hati kita. Dan kita berharap Tuhan menjawab doa kita. Tuhan mendengar dan mengabulkan doa kita. Ya, jika seseorang berdoa kepada Tuhan dengan menangis, tentu orang tersebut tidak main-main dalam menyampaikan doanya kepada Tuhan. Dia pasti sangat serius dan sangat berharap Tuhan menjawab doanya. Dan itu membuat hati Tuhan tidak akan tahan ya ibu-ibu. Tuhan tidak akan tahan menahan kebaikannya, menahan belas kasihannya untuk tidak menolong kita.
karena dia melihat hati kita yang benar-benar serius datang kepada Tuhan. Apakah itu pernah ibu-ibu rasakan di tempat ini? Saya percaya ketika kita mengalami pergumulan. Saya pernah ibu-ibu mengalami pergumulan yang luar biasa. Saya bukan tipikal orang yang yang bisa cerita ke orang lain atau ke teman kalau saya punya pergumulan. Saya bukan tipe seperti itu. Tapi saya datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu, saya lebih nyaman aja curahkan semua kepada Tuhan. Apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Ketika itu sangat berat bagi saya menangis di hadapan Tuhan, saya menangis. Saya tidak peduli apakah ada yang melihat saya menangis. Saya tidak tahu apakah orang mengomongin saya karena saya menangis. Tapi satu hal yang saya tahu, saya mau datang kepada Tuhan, mencurahkan semua isi hati saya, apa yang menjadi kesakitan saya. Ya, seperti Hana yang berdoa dengan kepedihan, dengan menangis. Mari ibu-ibu kita menjadi wanita-wanita bukan senangnya curhat ke teman. Bukan tidak boleh curhat ya ibu-ibu, kita adalah makhluk sosial, kita membutuhkan teman, membutuhkan sahabat, teman kita bercerita, teman kita berbagi. Tapi datanglah kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang baik, Allah yang mendengarkan setiap seru doa kita. Dia pasti akan menjawab setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ya, lagi-lagi di Alkitab ada dikatakan di situ di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai 6. Ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Babelonia dan mereka kembali ke Yerusalem. Dan ketika mereka kembali ke Yerusalem, apa yang mereka lihat? Kondisi Yerusalem, tembok dan bait Allah hancur. Namun ketika mereka bersepakat, orang yang menabur mencucurkan air mata akan menuai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Doa yang kita panjatkan dengan sungguh-sungguh pasti akan membawa jawaban dan berkat bagi kita. Ya, itu yang kedua ibu-ibu, kita berdoa dengan keseriusan, dengan menangis, dengan kepedihan hati kepada Tuhan. Dan yang ketiga, fokus doa kita untuk kemuliaan Tuhan. Seringkali kita berdoa, kita egois dengan Tuhan. Kita hanya meminta, kita maunya kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab apa yang kita minta. Tuhan segera kabulkan apa yang kita mau. Begitu ya kita ya ibu-ibu. Kita udah berdoa, kok Tuhan belum jawab-jawab ya gitu. Kita maunya udah berdoa sekali atau seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Kok belum jawab-jawab ya. Tapi melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, fokus doa kita untuk kemuliaan Tuhan. Apakah doa Hana dikabulkan oleh Tuhan karena dia bernazar kepada Tuhan? Sebenarnya enggak juga. Bukan itu yang terjadi. Karena kalau kita lihat di sini, Tuhan mengabulkan doa Hana pada saat fokus doanya berubah kepada Tuhan. Ya, di ayat yang ke-11 di situ dikatakan, ayatnya yang ke-11, kemudian bernazarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ya, jadi Tuhan menjawab doa Hana bukan semata-mata karena nazarnya Hana kepada Tuhan, tetapi karena fokus doanya berubah kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, Hana meminta anak laki-laki tetapi bukan lagi untuk mengangkat harga dirinya, ya, tetapi dia mau mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Itu fokus doanya Hana, bukan lagi supaya ketika dia mempunyai anak harga dirinya terangkat, tetapi dia mau mempersembahkan anak itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama fokus doanya. Lalu yang kedua, kita bisa lihat di ayat yang ke-18. Ya, kita bisa melihat perubahan diri Hana. Setelah dia berdoa kepada Tuhan dengan tidak henti-hentinya berdoa, dengan menangis, ya, dengan muka yang mungkin sedih kepada Tuhan, kita bisa melihat perubahan. Dia jadi mau makan.
mukanya tidak muram lagi. Apa yang terjadi pada Hana ibu-ibu? Dia mendapat sukacita. Dia ada sukacita setelah dia berdoa kepada Tuhan. Padahal saat itu Tuhan belum menjawab doanya. Bukan saat itu ketika dia berdoa menangis kepada Tuhan, lalu Tuhan langsung menjawab doanya. Tidak. Setahun kemudian baru Tuhan menjawab doanya. Memberikan anak kepada Hana yaitu Samuel. Ya, kita jadi Hana bukan sedang bernegosiasi kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberikan saya seorang anak, maka saya akan demikian, saya akan begitu. Bukan, tapi fokus doanya Hana sudah berubah kepada Tuhan. Itu terlihat walaupun Tuhan tidak langsung menjawab doanya, tetapi dia sudah memperoleh sukacita, memperoleh kebahagiaan. Pernah enggak ibu-ibu rasakan seperti itu? Ketika kita sudah berdoa kepada Tuhan menangis tidak henti-henti. Sebenarnya doa kita saat itu belum Tuhan jawab. Mungkin kita lupa kapan Tuhan jawab doa kita. Tapi ketika kita sudah mengutarakan doa kita itu kepada Tuhan, kita rasanya sudah lega, kita rasanya sudah tenang. Jangan juga ketika kita berdoa, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah serahkan kepada Tuhan semua pergumulan kita, tapi kita masih khawatir gitu. Kita masih, aduh gimana ya, Tuhan jawab enggak ya doa saya gitu. Jangan juga ibu-ibu, kalau kita sudah menyampaikan, menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan, kita yakin dan percaya Tuhan pasti menjawabnya. Jangan lagi kita khawatir, jangan lagi kita takut. Kita bisa menunggu jawaban doa kita. Ya, itu ya ibu-ibu ya. Seperti Hana, dia memfokuskan doanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Kita pun perlu dalam berdoa seperti itu. Kita perlu introspeksi diri kita. Ketika kita berdoa, kita bisa melihat ke diri kita. Apa yang harus kita rubah dalam diri kita. Apa sih yang Tuhan mau yang kita lakukan dalam hidup kita. Tuhan belum menjawab doa kita. Mungkin Tuhan mau kita menjadi lebih pribadi yang lebih setia lagi. Beribadah, melayani Tuhan. Kita menjadi pribadi ibu-ibu yang lebih kuat. Menjadi tiang doa dalam keluarga kita. Seringkali ya kita dengar ibu-ibu itu menjadi tiang doa dalam rumah tangganya. Dalam keluarganya. Bahkan ada kata-kata yang luar biasa mengatakan, di balik suami yang hebat, ada seorang istri di belakangnya yang setia mendoakannya setiap saat. Ibu-ibu meyakini hal itu enggak? Saya sangat meyakini itu ibu-ibu. Saya tidak sepandai suami saya ketika berbicara. Kalau suami saya berkhotbah, saya senang sekali mendengarkannya. Ya, suami saya itu bisa berkata-kata mengajar, tapi saya tidak seperti itu. Tuhan tidak berikan saya seperti itu. Tapi saya setia mendoakannya. Saya katakan kepada suami saya ketika saya sendiri di rumah, suami saya udah pergi mengajar dengan motor, anak-anak saya pergi ke sekolah. Saya selalu katakan kepada mereka ibu-ibu, kadang saya sampai menangis. Mama di rumah, mama sudah tidak bekerja lagi. Tapi mama punya doa untuk kalian. Mama tidak bisa lihat abang Esther sepanjang hari dalam sekolah. Ya, kalau kita lihat kenakalan anak remaja zaman sekarang, saya tidak bisa amati mereka apalagi saat ini. Tapi saya katakan sama mereka, tapi mama punya doa kepada Tuhan yang mendoakan kalian setiap saat. Saya katakan juga kepada suami saya, dia mengajar perjalanan cukup jauh ditempuh dengan motor. Saya juga tidak bisa amati. Tapi saya selalu serahkan suami saya ke dalam tangan kasih Tuhan setiap hari. Dalam pelayanan, dalam pekerjaannya di kampus, mengajar dan banyak hal. Mari ibu-ibu, saya mengajak ibu-ibu di tempat ini. Kita seperti Hana, menjadi perempuan-perempuan yang luar biasa berdoa kepada Tuhan. Ya, mendoakan jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin ibu-ibu kita tidak punya uang untuk bisa menolong teman-teman, keluarga atau saudara kita yang kesusahan. Kita tidak punya uang, kita tidak punya waktu, kita tidak punya tenaga. Tapi ibu-ibu kita punya doa. Kita bisa berdoa mendoakan mereka setiap saat dari tempat kita. Mendoakan mereka. Ya mungkin orang lain yang diberkati dengan ekonomi yang berkelimpahan, dia bisa menolong.
dia bisa membantu. Tapi kita yang keuangannya terbatas, tapi kita punya doa ibu-ibu yang bisa berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Saya bersyukur ya ibu, kami di tim doa WBI BPD Jabatara, setiap hari kami berdoa. Setiap pagi kami berdoa dari pukul 4:30 pagi sampai jam 5:30. Banyak hal yang kami doakan ibu-ibu. Mungkin kalau mau dikatakan harus bangun pagi-pagi, harus bangun jam 4 pagi mempersiapkan untuk berdoa. Atau mungkin kita harus pagi-pagi, namanya ibu-ibu ya, harus sibuk-sibuk mempersiapkan bekal anak, suami. Tapi kita harus berdoa. Saya bersyukur dan berterima kasih ya. Kami ada berapa orang ibu-ibu yang berdoa setiap pagi. Kadang-kadang kami bilang, aduh masih ngantuk banget gitu ya. Masih ngantuk banget, kemarin pulang malam habis pelayanan. Kadang Ibu Riana bilang, saya capek banget katanya. Kemarin pulang udah jam 1, sekarang udah harus bangun. Tuh bayangkan ibu-ibu. Kami senang melakukan itu. Walaupun kami harus bangun pagi, kami senang mendoakan banyak hal. Ada yang di-share di pokok doa, ada juga yang tidak kami share di pokok doa karena ada beberapa orang meminta supaya tidak di-share. Kami berdoa bersehati setiap pagi. Mari ibu-ibu, ibu-ibu boleh juga berdoa di rumah masing-masing. Gak harus tergabung dengan link kami, tapi ibu-ibu di rumah bisa berdoa kepada Tuhan. Mungkin di gereja kita setiap hari Rabu ya, setiap Rabu ada jam doa. Mari ibu-ibu ikut terlibat dalam jam doa. Ada banyak yang perlu kita doakan. Kita doakan hamba-hamba Tuhan, para pendeta, gembala sidang kita. Berapa orang di antara kita yang terbeban mendoakan pendeta kita? Berapa orang di antara kita yang kita melihat gembala sidang kita? Kita doakan mereka supaya mereka sehat, mereka kuat, mereka dengan sukacita melayani kita. Kita lihat teman-teman kita jemaat Tuhan yang penuh dengan pergumulan. Kita melihat mereka, kita mengasihi mereka dengan doa-doa kita. Mari kita setia dalam berdoa. Mungkin ada doa Sabat pagi setiap hari Sabtu. Ada banyak jam-jam doa yang boleh kita ikuti ibu-ibu setiap minggunya, setiap harinya. Bahkan di rumah tangga kita. Kita ada mesbah doa ya. Setiap kita keluarga punya mesbah doa. Kita berdoa dengan suami, dengan anak-anak kita di rumah. Atau kita sendiri, ibu-ibu boleh juga. Kita ambil waktu kita ketika kita di tengah kesendirian kita di rumah. Kita datang kepada Tuhan, mendoakan suami kita, mendoakan anak-anak kita, mendoakan jemaat Tuhan, mendoakan saudara, orang tua, keluarga. Ada banyak sekali ibu-ibu yang boleh kita doakan kepada Tuhan. Saya berharap melalui firman Tuhan yang sederhana, singkat pada pagi hari ini boleh menolong kita setiap ibu-ibu di sini. Mari kita menjadi Hana-Hana zaman sekarang yang kesukaannya berdoa kepada Tuhan, yang kesenangannya berdoa kepada Tuhan. Itu ya ibu-ibu, ada 3 prinsip yang harus kita ketahui ketika kita berdoa kepada Tuhan. Yaitu yang pertama, kita berdoa karena adanya pergumulan hidup. Yang kedua, kita berdoa dengan kepedihan hati, dengan menangis, dengan keseriusan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, fokus doa kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu Bapak, itu ibu-ibu yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya boleh memberkati kita semua. Doa saya, kita ibu-ibu di tempat ini yang hadir pada saat ini, kita menjadi ibu-ibu yang luar biasa, menjadi ibu-ibu yang tangguh, menjadi tiang doa, khususnya di keluarga kita dulu, baru di gereja Tuhan. Kita menjadi ibu-ibu pendoa, mendoakan gereja Tuhan, mendoakan hamba-hamba Tuhan, mendoakan jemaat-jemaat Tuhan. Demikian ibu-ibu, kiranya boleh memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh belajar dari hamba-Mu Hana yang begitu serius datang berdoa kepada Tuhan. Sampai Engkau mendengarkan doanya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau menjawab doa Hana, memberikan keturunan Samuel kepadanya. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa Tuhan, biarlah setiap kami ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini, kami menjadi Hana-Hana masa kini, menjadi ibu-ibu yang takut Tuhan, ibu-ibu yang setia berdoa kepada Tuhan, ibu-ibu yang kesukaannya
datang menghadap Tuhan dengan segala doa-doa kami Tuhan. Tolonglah kami setiap ibu-ibu ini Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, dan berikan kami kesetiaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Berkatilah setiap firman yang sudah disampaikan. Engkau Tuhan tolong ketika menyampaikan firman Tuhan. Ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan ampuni kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.